Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi yang menarik di sini, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kira-kira apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Shalom teman-teman, bersama saya Patrick Merengkang. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali dalam video ini. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan yang sangat luar biasa menguatkan hidup kita. Kita akan belajar dalam Markus 12 ayat 13 sampai 17. Pada perikop ini berjudul tentang membayar pajak kepada kaisar, yang mana ketika itu Yesus sedang diuji atau dicobai oleh beberapa orang Farisi dan Herodian. Mereka menguji Yesus tentang bolehkah umat Israel membayar pajak kepada kaisar, yang mana kita tahu konteksnya pada waktu itu adalah mereka, orang-orang Israel, ketika itu dijajah atau mereka dalam kekuasaan Romawi. Jadi mereka ini kondisinya atau posisinya adalah mereka adalah orang-orang jajahan Romawi pada waktu itu. Nah, pertanyaan ini, bolehkah mereka orang-orang Israel membayar pajak kepada Romawi, bayar pajak kepada kaisar, membayar pajak kepada musuh mereka pada waktu itu? Lalu jawaban Yesus ini yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan jawaban Yesus ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita langsung ke jawaban Yesus. Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Jadi ketika diskusi, Yesus minta untuk dibawakan satu dinar. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus, ini yang penting, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Jadi di sini Yesus memberi jawaban yang sangat singkat, padat, dan sangat jelas, dan itu sangat membuat orang-orang heran, dan itu menjadi pelajaran juga buat kita. Yesus menjawab, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada pemerintah pada waktu itu, tetapi juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini sangat menarik karena Yesus membandingkan tentang hal kewajiban kepada kaisar dan hal kewajiban yang harus diberikan kepada Allah. Pertama yang bisa kita pelajari adalah Yesus meminta untuk dibawakan dinar, dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, ini gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus juga berkata, yaitu hidup kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita juga sudah diselamatkan oleh Yesus ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan. Jadi hidup kita saat ini bukan lagi hidup kita, karena ketika kita diselamatkan, kita ini sudah ditebus. Kita sudah diberi kehidupan yang kekal, kita ditebus oleh Yesus, sehingga hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tapi kita berikan kepada Allah. Karena memang kita ini serupa dan segambar dengan Allah, kita wajib memberikan tubuh dan hidup kita kepada Allah, tapi juga karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi ini yang wajib kita berikan pada Tuhan, pada Allah, pada Yesus, itu adalah kita harus memberikan hidup kita. Ketika kita sadar, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita, hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tapi kita sudah ditebus dan kita ini menjadi kepunyaan Allah. Oleh karena itu, jangan sembarangan mempergunakan hidupmu, jangan sembarangan menggunakan tubuhmu, karena tubuh kita ini bukan lagi tubuh kita, bukan lagi milik kita, tetapi hendaklah kita memberikan, mempersembahkan ini sebagai kewajiban kita kepada Allah. Jadi ini firman yang sangat luar biasa, teman-teman, di mana Yesus juga berkata, dan ini yang diinginkan Tuhan adalah kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah, yaitu tubuh hidup kita. Kita serahkan, kita persembahkan kepada Allah. Jangan khawatir, apapun yang kamu berikan kepada Allah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ini firman yang sangat singkat, tapi ketika teman-teman percaya dan menanggapi ini boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Itu saja teman-teman, God bless you.